Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, di sini nampaknya ada seseorang yang sedang ingin menstabilkan kehidupannya, ingin adanya take and give yang setara dengan kamu. Dia ingin memberikan kefleksibilitasan dalam hidup dia dan hubungan kalian. Dia pengen ada keseimbangan gitu ya dalam hubungan kalian. Aku lihat di sini tuh, karena selama ini kan take and give-nya jomplang ya, aku lihat di sini. Dan juga aku lihat di sini dia itu ingin memiliki hubungan yang saling mendukung, saling mandiri, ya bisa saling mendukung ambisi-ambisi pasangan kayak gitu. Aku lihat di sini. Dia itu ingin sekali mungkin bisa jadi kayak mungkin berbisnis dengan kamu ya. Jadi kamu dengan dia orang yang bisa dibilang kayak pasangan ya. Tapi mungkin selama ini dia itu nggak mandiri atau mungkin dalam take and give-nya nggak setara gitu, sehingga ada rasa kayak insecure atau ya semacam lah itu ya. Nah sehingga saat ini tuh aku lihat dia butuh untuk fokus dengan kebutuhan diri dia dulu terlebih dahulu ya, terutama secara materi. Aku lihat agar dia itu bisa mengembangkan hubungan kalian itu bukan hanya sekedar ya cinta-cinta monyet doang, tapi juga tentang masa depan kayak gitu. Kayak misalkan memulai bisnis bersama atau memajukan pekerjaan bareng-bareng kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang memang di sini lebih berpengalaman mungkin dari kamu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin banyak tahap-tahap yang sudah dia berikan ya dalam hidup dia, banyak yang tahap-tahap yang sudah dia capai dalam hidup dia, banyak lah ya aku lihat di sini. Terus juga aku lihat di sini mungkin selama ini kamu terus yang banyak meluangkan waktu, sering menghargai dia, memberikan dia perhatian, dan mungkin ada juga yang selalu berkorban demi dia, dan itu mungkin sudah bertahun-tahun. Dan aku lihat di sini dia ingin membalas itu terhadap kamu. Ya dia ingin membalas dengan hal yang sama juga dengan kamu. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan wanita atau pria yang memang kuat, mandiri, modis, dan dia aku lihat mungkin lebih tua dari kamu, orang yang cerdas, anggun ya, aku lihat di sini juga. Cuman untuk saat ini, kalau aku lihat dia memang perlu sedikit mengatur kebutuhan dia dulu untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan dia sebelumnya yang mungkin ternyata dari tindakan dia yang semena-mena atau tindakan dia yang terlalu keenakan ya, karena mungkin gak mandiri jadi menyakiti kamu. Dan dia juga harus mungkin dia harus merasa percaya diri dulu dalam suatu hubungan, karena mungkin dia sempat kayak insecure atau mungkin dia punya trauma dari masa lalu atau gimana gitu, sehingga dia nggak percaya diri dengan hubungan dia bersama kamu, atau mungkin dengan keadaan keuangan yang mungkin tidak sepadan dengan kamu sehingga dia nggak percaya diri kayak gitu ya. Terus itu juga dia harus bisa berani dulu untuk mengemukakan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan dia. Ya misalkan mungkin selama ini dia kalau misalkan mau apa-apa gitu diem-diem aja gitu ya, diem-diem, tahu-tahu udah nggak ada komunikasi, tahu-tahu dia sibuk sendiri gitu ya. Dia mau pergi kemana nggak ngomong-ngomong sama kamu, tahu-tahu udah pergi urusannya kerja gitu ya. Nah intinya seperti itu, sehingga aku lihat di sini kan sering ada kesalahpahaman juga di antara kalian gitu. Dan meskipun dia juga harus paham tentang rasa percaya diri ya, tentang apa yang diinginkan, dia juga harus bisa bedain antara percaya diri dengan egois ya. Karena terkadang dia ingin melakukannya sendiri, dia ingin melakukan segala sesuatunya itu dia tanggung sendiri, tapi ternyata itu justru malah membuat kesalahpahaman juga kan di antara kamu dengan dia, sehingga dia harus bisa lebih membedakan antara percaya diri dengan keegoisan.
Terus juga mungkin selama ini dia terlalu memaksakan kebutuhan atau pendapat dia terhadap kamu, sehingga sering membuat kamu ngerasa jengkel, kesel, kayak gitu ya. Ya misalkan gini, dia lagi kesulitan secara keuangan tapi dia nggak mau dibantu oleh kamu, ya misalkan dia maunya ngurusin itu sendiri, ya gitu. Jadi ya udah, akhirnya di sini kamu juga kesel. Ya kamu tahu bahwa dia bisa melakukannya sendiri, tapi kan maksudnya biar biar cepat gitu ya, biar cepat, biar bisa jalan dia biar dipersingkat gitu ya, biar hubungan kalian juga langgengnya cepat gitu. Tapi dia nggak mau, akhirnya kesel. Bisa jadi seperti itu atau mungkin sebaliknya. Ya atau mungkin sebaliknya justru malah dia memaksakan kehendak dia, kamu harus bantuin dia terus ya, kasih dia suplai uang, tapi kamu ingin dia mandiri misalkan seperti itu ya bisa. Intinya ada suatu keinginan dia yang dia terlalu paksakan sehingga membuat kamu kesal, entah apa itu gitu. Tapi ini energi kok The Star ya. Berarti aku lihat ini kayak bisa dibilang mantan juga bisa, tapi juga bisa juga dibilang mungkin hubungan kalian on off juga bisa, atau mungkin lagi berjeda gitu lah ya. Ya situasikan aja lah ya. Jadi kamu dengan dia ini sebenarnya siapa dan apa gitu ya. Intinya kalian itu sempet gitu kayak ada masalah terus tuh kalian jeda atau saling diem-dieman, saling nggak ada perhatian atau gimana gitu lah ya, saling menarik diri gitu. Nah, aku lihat di sini dia akan hadir lagi. Dia akan memperbaiki situasi, bahkan dia akan melepaskan rasa kekecewaan dia yang sempat ada karena mungkin kalian sempat bertengkar ya, atau rasa sakit hati dari masa lalu dia bersama kamu atau apapun itu yang mengecewakan lah ya. Itu dia akan melepaskan dan aku lihat di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia ingin menjalani hubungan lagi dengan kamu, bahkan ingin meyakinkan bahwa dia akan kembali terbuka dan menyembuhkan masalah-masalah dari masa lalu kalian, dan dia akan menyelesaikan hubungan kalian yang sempat tidak terselesaikan ya, dan ingin memiliki masa depan yang sukses juga dengan kamu ya dalam hubungan percintaan. Aku lihat di sini memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang ini ya, impulsif orangnya, jadi semena-mena, suka-suka hati dia, mau ngapain juga suka-suka hati dia, sulit untuk bisa mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan kamu pun kalau misalkan ngasih pendapat dia kadang nggak didengar, kadang nggak diterima seperti itu ya, karena orangnya memang impulsif, suka-suka hati, egois ya, egois. Dan bahkan aku lihat di sini mungkin dia selalu mencoba melarikan diri dari komitmen ya. Ya, setiap kamu ngomongin tentang hal-hal yang bersifat serius di hubungan kalian, pasti dia selalu selalu lari dari pembahasan ya, atau mungkin tiba-tiba udah ngeghosting, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak ada kabar seperti itu. Dia suka lari lah dari komitmen, dari pembahasan serius kayak gitu ya. Terus juga aku lihat di sini selain itu dia ini kalau aku rasa orang yang belum bisa menetap pada posisi tertentu, atau orang yang memang belum siap ya, belum siap berkomitmen, belum siap menghadapi masa depan, belum tahu mau apa yang akan dia lakukan, mau jadi apa dia di masa depan, itu belum tahu. Aku lihat di sini ya, orang yang masih nggak jelas hidupnya gitu. Aku lihat ya, belum ketemu secercah cahaya harapan ya, kestabilan itu belum ketemu. Aku lihat di sini. Jadi orang yang masih suka melompat ke tempat-tempat lainnya ya, orang yang masih cari-cari tahu apa yang dia inginkan ya, dia ingin di mana, dia mau ngapain kayak gitu, masih suka gambling ya, masih suka kesana sini nggak jelas kayak gitu. Aku lihat di sini. Tapi aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk bernegosiasi dengan kamu, mengakhiri perselisihan di antara kalian, mengatasi rintangan yang ada di antara kalian. Dan mungkin aku lihat di sini dia sedang belajar untuk berkomunikasi dengan kamu untuk melepaskan perselisihan di kalian di masa lalu. Tapi ingat ya, ini harus ada koneksi dari kedua belah pihak ya. Jangan yang satunya pengen bernegosiasi tapi yang satunya ogah-ogahan ya. Karena kalau misalkan kalian tidak terlibat ya, kedua belah pihak ini tidak terlibat, maka akan kembali ke situasi atau kebiasaan yang seperti dulu, hubungan on off nggak jelas, terus masih ya suka gambling ya, masih ragu. Intinya ya nggak akan ada kejelasan juga di hubungan kalian. Jadi harus benar-benar interaksi dari kedua belah pihak.
Karena kalau aku lihat juga di sini kayaknya memang ada gangguan komunikasi secara menyeluruh di antara kalian ya. Mungkin memang saat ini kamu itu sudah menutup komunikasi deh dengan si dia, sehingga dia merasa kayak kayak sudah sulit gitu ya, atau mungkin dia kayak bisa dibilang tuh kayak sudah terancam ya, posisi dia bagi hidupmu ya, posisi dia sebagai orang terpenting dalam hidupmu gitu ya, karena kamu mungkin sekarang sudah menutup akses, mungkin kamu sudah memblokir ya, atau mungkin kamu mungkin sudah menyerah dengan komunikasi dengan kesulitan-kesulitan yang ada di hubungan kalian. Makanya di sini kamu sudah menutup hubungan kalian ini, kamu sudah tidak peduli, kamu sudah acuh, kamu sudah gimana lah, pokoknya bodo amat gitu lah ya. Nah saat ini dia ngerasa kayak terancam dengan situasi yang kamu berikan ya, karena kamu sudah menutup akses atau kamu sudah tidak mau lagi peduli dengan dia, kamu sudah mungkin memblokir atau gimana gitu. Karena ya itu tadi, mungkin dia pernah melakukan sesuatu ya sama kamu, mungkin dia tidak setia atau tidak jujur sama kamu, mungkin dia pernah menghina kamu, sehingga ada rasa ingin membalas dari kamu. Ya cara membalas kamu adalah bukan dengan berselingkuh juga, enggak, tapi kayak ya udah bodo amat. Nah itulah cara kamu pembalasan yang paling gampang, simpel dan menyakitkan ya, kamu masa bodoh kayak gitu. Itu cara kamu membalas dia. Dan aku lihat di sini ada rasa bersalah dari dia, ada rasa penyesalan juga ya, karena selama ini mungkin sering mengabaikan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, terlalu egois ya, ingin selalu menjadi pusat perhatian, semena-mena sama kamu, impulsif, nggak memberikan kejelasan, mengabaikan, ya semacam itulah ya. Intinya membuat kamu kecewa seperti itu. Apalagi di sini ada Seven of Pentacles. Hubungan kalian ini memang selama ini tuh terasa sulit banget ya, sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena kalau aku lihat hubungan kalian ini selalu monoton, tidak ada perkembangan koneksi hubungan kalian ya. Jadi kayak kalian itu perlu ruang untuk jeda dulu ya. Mungkin bahkan sering sekali kalian itu memberikan jeda bagi hubungan kalian untuk rutinitas kalian masing-masing. Aku lihat di sini ya. Sering banget jarang komunikasi gitu ya, jarang ada interaksi gitu loh di antara kalian. Jadi memang butuh bekerja cukup keras bagi kalian kalau misalkan mau kembali lagi atau balikan lagi ya. Karena kalau aku lihat di sini kurang waktu ya, yang kalian berikan, yang kalian habiskan untuk bersama itu kurang banget waktunya. Karena ya terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, masalah keuangan, masalah pribadi masing-masing, bahkan pasangan juga nggak dilibatkan. Jadi yang ngerasa kayak hidup kita kayak pasangan tapi kok hidup sendiri-sendiri gitu, atau mungkin kita bukan pasangan tapi mungkin kita tahu sama-sama kita memang saling suka tapi kok kita nggak dilibatkan gitu loh. Jadi gimana tuh situasinya? Pokoknya intinya di sini ada rasa kesal karena tidak terlibat satu sama lain, terus itu juga udah nggak terlibat, lambat pula perkembangan hubungannya, sehingga ya apapun usaha yang dicoba untuk membuat hubungan ini berkembang ya nggak efektif, karena sudah ada saling selain kecurigaan, keraguan juga gitu kan, yang timbul gitu di pikiran kalian masing-masing. Jadi memang kalau aku lihat ya kayaknya perlu untuk berhenti sejenak ya, menilai apa yang lebih penting dalam hidup kalian, dan kemudian memusatkan kembali perhatian kalian untuk mencapai rencana-rencana yang memang kalian telah buat bersama ya, dan mungkin juga perlu dievaluasi ulang sebenarnya apa yang kalian memang benar-benar inginkan ya. Memang mau fokusnya ke materi dulu atau percintaan dulu? Kalau itu dibuat jelas yang mana dulu gitu, jangan tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba nggak ada kabar gitu ya. Jadi sebenarnya kalian ini perlu menentukan apa sih arah tujuan yang kalian ingin tuju terlebih dahulu gitu. Terutama si dia ini sebenarnya arah tujuannya mau kemana gitu. Terus diperjelas ke kamu gitu. Jangan tiba-tiba udah ngilang aja, tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba nggak jelas gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Gitu. Jadi sebenarnya ini banyak sekali kesalahpahaman. Terus juga udah pengen yang lakuin sendiri tapi kok nggak kelar-kelar kayak gitu ya, aku lihat di sini.
Ya, kalau aku lihat sih di sini ada keinginan untuk kembali lagi bersama. Bahkan aku lihat kayak masih ada koneksi jiwa gitu ya. Dia masih kayak terikat gitu loh sama kamu. Ya, dia bahkan masih memiliki janji sama kamu yang belum ditepatinya. Dan ada cinta yang abadi kok aku lihat di sini ya, dari dia ke kamu itu memang benar-benar sayang sama kamu. Dia sebenarnya cinta sama kamu. Ya, bahkan di sini ada twin flame loh. Dia akan mencoba untuk bisa setara dengan kamu. Ya, bahkan aku lihat sebenarnya kamu dengan dia itu sama-sama saling melengkapi. Karena ini twin flame. Aku lihat ya, saling balance, saling mencoba untuk balance untuk adanya dualitas di sini. Terus itu juga aku lihat di sini ya memang ada keinginan untuk union, untuk bersama kembali. Cuman memang rintangannya yang banyak di hubungan ini tuh. Ya, rintangan ini banyak dan dia itu kayak belum sanggup untuk menghadapi rintangan. Makanya saat ini dia sedang mencoba untuk prepare, untuk mempersiapkan kembali lagi dengan kamu gimana caranya untuk menghadapi rintangan-rintangan itu. Dan dia sudah belajar dari yang kemarin-kemarin. Rintangannya ternyata ini loh. Nah, gimana cara untuk menyikapi rintangan ini, untuk menghadapi rintangan-rintangan ini. Jadi saat ini kalau aku lihat memang dia sedang mencoba untuk prepare, untuk mempersiapkan kembali lagi dengan kamu dengan cara ya gimana cara menghadapi rintangan itu. Memang orang ini tuh banyak sekali pilihan ternyata. Bahkan mungkin dia punya masa lalu kelam, mungkin dia pernah ya one night stand dengan seseorang gitu ya. Ya, punya cerita masa kelam lah ya dengan di masa lalunya gitu, atau mungkin dengan kamu pernah one night stand atau gimana gitu. Ya, mungkin bahkan sampai ada yang hamil, ada yang sampai punya anak atau gimana gitu. Ya, intinya di sini ada yang one night stand. Tapi herannya nih ya, walaupun itu kalau aku lihat sih itu memang udah menjadi masa lalu ya. Itu udah menjadi masa lalu. Nah, di sini aku lihat ada sunglasses. Dia ini masih sering stalkingin kamu. Dia masih ingin tahu keadaan kamu. Dia masih fokusnya ke kamu kok. Cuman memang nggak ada pergerakan aja. Nggak dia tunjukin pergerakan dia itu. Gitu ya. Dia nggak membeberkan bahwa dia itu masih sering memantau kamu, masih sering perhatiin kamu, masih cinta sama kamu gitu. Ya. Ya, mungkin sebenarnya juga kamu tahu bahwa dia stalkingin kamu gitu. Mungkin ada jejaknya, mungkin ya ada jejaknya, kelihatan jejaknya. Kayak misalkan di Instagram gitu, ternyata di itunya ya, di viewersnya itu kelihatan ya, ya ada nama dia gitu. Tapi ya aku lihat kayak mencoba untuk tidak terlalu menunjukkan gitu. Ya intinya stalking lah ya, kita tahu lah kalau stalking kayak mana lah ya, kayak gitu. Dan memang kenapa dia kelihatannya tidak melakukan pergerakan apapun ya karena saat ini dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk healing dulu. Dia butuh waktu untuk berprogres dulu dalam hidupnya. Dia butuh waktu untuk apa ya, menjalin nih siklus hidupnya. Ya mungkin memang ada yang perlu dia persiapkan, terutama secara kestabilan ini ya, kemandirian secara keuangan. Aku lihat di situ ini lebih ke keuangan, aku lihat ya. Memang fokus dia saat ini tuh adalah keuangan yang paling utama gitu. Jadi benar-benar uang. Aku nggak tahu hari ini pembacaannya uang terus ya. Nggak sih, dari kemarin-kemarin juga ya, kalau ngebahas tentang dia lagi percintaan kamu lagi dengan dia ya, uang lagi itu, karir uang, ada masalah dengan uang kayak gitu terus ya. Ya mungkin memang ini fasenya siklus dia memang harus dengan apa ya, berkutat dengan uang dulu kali ya gitu. Tapi itu memang iya, itu yang terjadi kalau aku lihat. Jadi menurut dia kalau misalkan dia belum settle secara keuangan tuh semuanya amburadul, semuanya itu hancur gitu. Ya jadi kalau aku lihat dia merasa bahwa dia akan percaya diri kalau secara keuangan dia ini balance, secara keuangan dia stabil kayak gitu. Oke, seperti itu. Kemudian ini apa sih yang ingin dia katakan? Wow. Ada momen-momen dimana dia selalu teringat sama kamu, apalagi tentang kayak dia dulu mungkin sering apa, berbagi lelucon dengan kamu ya, sering bercanda ya dengan kamu. Nah itu dia inget banget loh, dia rindu banget dengan canda-candaan bersama kamu ya, bisa leluasa tertawa bebas, ngebahas hal-hal yang gak jelas ya, cuman sekedar ngelucu ngejokes bareng kamu itu udah ngebuat dia
itu rindu banget gitu, ngebuat dia ngerindu kamu banget gitu. Ya, dia selalu keinget banget waktu masa-masa saat kalian masih bisa ngelucu bareng-bareng, nggak jelas ya entah ngebahas apa tapi lucu aja gitu. Terus ya jadi happy gitu ya. Terus itu dia merasa saat ini tuh dia ngerasa kayak hancur gitu ya. Dia merasa kayak hancur dengan situasi sekarang ya. Keadaan dia secara keuangan belum settle, keadaan percintaan dia dengan kamu hancur, bahkan dia ada rasa takut gitu ya akan kamu benar-benar memblokir dia, benar-benar selamanya tidak bisa berkomunikasi lagi dengan kamu, benar-benar selamanya tidak akan diterima lagi oleh kamu gitu ya. Benar-benar hancur hidup dia aku lihat saat ini. Apalagi di sini ada penolakan ya, terutama karena mungkin selama ini dia selama ini gagal memberikan apa yang kamu butuhkan, dia tidak pernah bisa memberikan apa yang kamu harapkan gitu ya. Jadi aku lihat di sini ada penyadaran dari dia, dia tahu diri gitu. Karena selama ini apa yang dia inginkan kamu selalu berikan, tapi giliran kamu menginginkan, dia tidak pernah bisa memberikan apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi ya dia sadar diri kenapa kamu mengabaikan dia atau menolak dia kayak gitu. Dan apalagi sekarang dia melihat kamu kayaknya sudah tidak menghargai dia atau sudah tidak peduli lagi dengan dia, sudah masa bodoh sama dia ya. Jadi aku lihat benar-benar hancur keadaan dia. Dan saat ini dia sedang mencoba berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ya, apa yang sebenarnya dia mau? Terus bagaimana cara untuk situasi yang hancur ini bisa nggak sih dirubah jadi baik lagi tuh gimana caranya? Nah itu ya sedang dia pikirkan gimana caranya kayak gitu ya. Intinya saat ini dia sedang berjuang menemukan jalan yang benar dalam hidupnya. Atau apa yang sudah hancur ini bisa nggak sih ditata kembali gitu? Bisa nggak sih dibuat jadi bagus lagi kayak gitu? Dan di sini aku lihat dia selalu melamunkan kamu, dia selalu daydreaming, ya, dia selalu merindukan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus. Aku lihat di sini. Gak bisa berhenti aku lihat di sini dia kepikiran kamu terus ya. Jadi dari setiap banyaknya pembacaan aku ya, dia tuh selalu kepikiran kamu tuh udah beberapa hari ini atau beberapa minggu ini. Jadi memang sebenarnya dia itu di pikiran itu masih kamu ada. Cuman memang prioritas utama dia saat ini adalah materi. Uang, karir, itu aja. Gitu. Jadi makanya di sini ya mungkin dia belum bisa untuk fokus ke percintaannya sama kamu. Makanya ya hancur segala-galanya. Apalagi orangnya memang karakternya tuh mungkin ya materi di atas segalanya gitu. Kalau misalkan dia udah settle, baru semuanya akan mengikuti gitu loh. Ya, jadi inilah keadaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada The Star itu Aquarius ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, ini alfabet bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.